Saya jamin yang paling cinta dengan negara ini umat Islam. Muncullah ulama-ulama yang dimusuhi oleh negara ketika itu, menggerakkan semangat jihad, membentengi negara Irak tanpa digaji, tanpa ada persetujuan apapun, tanpa ada perjanjian politik, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh terulang di negara-negara muslim manapun yang anti pada ulama, anti pada para aktivis. Kenapa? Karena kecurigaan-curigaan yang dibangun oleh pihak ketiga. Ada yang tuli la yaqilun, ya, allazina yajibuna bi'amalihim. Orang yang tuli adalah orang-orang yang takjub dengan amal mereka. Musallabuna ala juz'in minan nar, orang yang disalib, dipalang dengan palang api neraka. Siapa mereka? As-sa'atu bin nas ila sultan, ila sultan, orang yang mencelakakan manusia dengan menggunakan kekuasaan penguasa. Ada kini orang yang mengadu domba antara penguasa dengan umat. Sebenarnya umat Islam di Indonesia ini tidak ada berbenturan dengan pemerintahan, tidak ada. Tapi ada suatu ada peran di pihak ketiga. Seolah umat Islamku dikhawatirkan sekali. Saya jamin yang paling cinta dengan negara ini umat Islam. Saddam Hussein ketika dia berkuasa, dia tangkapin ulama, anti pada ulama. Dia tangkapin ulama. Setelah kekuasaan, semangat keagamaan, kecintaan pada negara berdasarkan agama sudah menipis, diserang oleh Amerika. Diandalkanlah tentara dan aparat oleh Saddam Hussein. Ketika Saddam Hussein ditangkap, tentara-tentara yang banyak kehilangan komando. Tentara-tentara yang banyak sudah tidak tahu siapa yang akan menggaji dia. Aparat-aparat kehilangan garis komando. Tak jaleh loh. Bulan kini gaji nak tiba, awak parang di Amerika. Kebesokannya sudah banyak ditangkap petinggi militer. Maka tentara-tentara yang diandalkan itu buka baju dinas. Dia buka baju dinas. Polisi buka baju dinas, tentara buka baju dinas. Kemudian mereka nyamar jadi rakyat, nyamar jadi petani, takut ditangkapin oleh musuh-musuhnya. Ketika itu Amerika merasa menang. Muncullah ulama-ulama yang dimusuhi oleh negara ketika itu, menggerakkan semangat jihad, membentengi negara Irak tanpa digaji, tanpa ada persetujuan apapun, tanpa ada perjanjian politik, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kesalahan Saddam Hussein tidak boleh terulang di negara-negara muslim manapun yang anti pada ulama, anti pada para aktivis. Kenapa? Karena kecurigaan-curigaan yang dibangun oleh pihak ketiga. Tidak ada yang menggaji. Kalau kita bersemangatnya tadi tidak dasar iman, tidak cerita pahala, cerita politik dan negara, perjanjian komitmen politik, ketika sudah tidak ada maslahat, siapa yang berani mati tanpa gaji? Tidak ada. Itu baru satu negara. Coba lihat negara lain, terjadi hal yang sama. Mesir, Kuwait, kasus-kasus ketika ulama-ulama dimusuhi, kemudian aktivis rakyat dimusuhi, maka itu melemahkan ketahanan negara. Itu program orang asing. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, coba lihat akhirnya bagaimana. Siapa yang pernah membela Irak? Orang-orang yang tidak pernah digaji sebelumnya. Dia hanya karena Allah, dia hanya karena pedoman Al-Quran.
akhirnya Irak. Tahu sidang jemaah, akhirnya Syiah yang bermain, pihak ketiga mengadu domba dengan Ahlussunnah. Dia yang menguasai Irak hari ini. Kejadian yang sama terjadi di Suriah. Hati-hati. Hati-hati. Pemerintah sebagai bapak, rakyat sebagai anak. Ya nak? Jangan dibangun permusuhan antara ayah dan anak. Jika terjadi permusuhan antara ayah dan anak, yang salah anak apa ayah? Yang gagal anak apa ayah? Nah, itunya. Kita ini cinta negeri kita. Kata Nabi ketika diusir dari Mekah, ya Makkah, hai Mekah, engkau negeriku, negeri yang aku cintai. Kalaulah bukan kaumku mengusirku, aku tidak akan mau meninggalkanmu. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, mesti kita lebih cerdas, lebih cerdas. Saya terus terang, saya didatangi oleh aparat. Pergantian aparat, ada yang datang ke Fatullah Center, dikirim dari pusat. Saya tahu dia mau silaturahim. Akhirnya saya dalam dialog saya sampaikan, Pak, ini Sumatera Barat. Kalaupun Bapak tidak buka cerita, saya yang buka cerita sama Bapak. Bapak bukan orang Sumatera Barat. Mungkin Bapak dapat isu Sumatera Barat dari orang luar Sumatera Barat. Bapak harus tanya pada kami tentang Sumatera Barat. Bapak tahu orang Sumatera Barat ini, pertama dia kritis. Kritis bukan berarti radikal. Orang Sumatera Barat kritis, tapi bukan berarti radikal. Tidak ada orang Sumatera Barat radikal. Kenapa? Sumatera Barat itu pedagang, ya nak? Orang Sumatera Barat orang Manggaleh. Kalau Manggaleh kok cari aman, cari rusuh. Kalau pedagang cari aman, cari rusuh. Aman bakal Manggaleh. Sedangkan dulu Peredi datang Yusuf, biar mau mendamen dengan Sumbar tu. Kalian ke Manggaleh atau ke Parang? Aja, Manggaleh salah. Sidang jemaah, orang Sumatera Barat ini kritis, tapi bukan radikal. Jangan dianggap kritis sama dengan radikal. Kenapa? Karena sistem konsep pengajian dialog murid dengan guru di Sumatera Barat sudah ada satu falsafah. Apa falsafahnya? Falsafah malawan guru jo kajinyo. Jadi ada falsafah malawan ka guru. Artinya apa itu? Melawan guru tapi dengan ilmu. Jadi orang Sumatera Barat tidak pakai manut-manut. Orang Sumatera Barat tidak bisa bermodal kultus. Ya nak, maka ambo dah cari wibawa di Sumbar. Ambo lalu semua kawan ini. Nah, orang Sumatera Barat ini nggak ada. Ingin dianggap seperti disucikan kayak Said Akil. Oh, tidak laku di Sumatera Barat tidak. Kalau mau di Said Akil Sumatera kau punah aja lah. Tidak bisa. Kedua, orang Sumatera Barat hikmah. Hikmah. Orang Sumatera Barat lebih mendahulukan otak daripada otot. Orang Sumatera Barat lebih mendahulukan negosiasi daripada kekisruhan. Ada istilah ndak ada kusui nan ndak kasalasai. Ndak ada karuah nan ndak kajania. Maka saya bilang, kalau Bapak gagal komunikasi dan diplomasi di Sumatera Barat, Bapak gagal bertugas Sumatera Barat. Dengan apa diselesaikan Sumatera? Dengan komunikasi dan diplomasi. Salah saya tadi. Maka sidang jemaah di Sumatera Barat kok untuk makan saya asam-asambahan dulu. Ya nak, pepatah petitih lo untuk makan. Nah, itu Sumatera Barat. Saya bilang, jadi tidak akan ada generasi pesantren Sumatera Barat
yang akan menjadi teroris, bikin onar, itu tidak ada. Tapi kalau madrasah yang datang dari luar, saya tidak tahu. Jadi kalau ada bapak mencurigai pesantren, tanya sama saya. Saya akan petakan sama bapak, ini pola Sumatera Barat, aman. Tapi kalau ada pola luar, ambo tidak tanggung jawab. Kalau ada pemain lain dari luar, ya. Nah, sidang jemaah ini penting bagi kita. Ustadz, mengenai peristiwa penganiayaan imam solat subuh di Pekanbaru yang terjadi tadi pagi. Hah? Iya, Pak. Di mana? Masjid apa ini Pekanbaru? Tampat. Oh. Bolehkah, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai peristiwa tersebut? Bolehkah makmum membatalkan sholatnya demi mencegah peristiwa itu terjadi? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama, kejahatan di masjid ini adalah salah satu kejahatan berat. Ya. Terus penganiayaannya model apa? Oh, tanpa. Atau apa tuh menampar orang lo di tepi uduk anak-anak. Baik, sidang jemaah dirahmati Allah, di dalam masjid tidak boleh gaduh. Imam Syafi'i pernah menutup masjid karena gaduh. Ya, ini tidak boleh, dan penganiayaan kepada imam itu adalah kesalahan berat. Kemudian hal ini diserahkan kepada pihak yang berwajib, pihak yang punya wewenang, ya, diproses. Kemudian bolehkah makmum membatalkan sholatnya demi mencegah peristiwa itu terjadi? Boleh, boleh. Kenapa? Karena dalam aturan sholat, jika anda sholat ada binatang berbisa berada di tempat sujud anda atau melintas, anda batalkan sholat dan bunuh dulu binatang berbisa itu. Nah, Ustaz, ambo takut lo mencelik binatang itu, ambo kabur pindah sampai sholat. Nah, jangan lo dipertahankan itu. Aku iman harus kareh lo. Kobra aku lah madok kawa. Nah, atau seperti gempa yang imamnya tuh mau cik dindiang tuh, dah lari dah, viral, imam yang hebat. Iko imam tak paham fikih kok. Iko imam tak paham kaidah fikih, aturan solat. Salah satu 5 dari misi Islam itu menjaga keselamatan diri. 5 dari misi Islam menjaga keselamatan diri. Maka kalau ada ancaman bahaya, kita boleh membatalkan solat kita. Selesaikan dulu perkara itu. Dan waktu solat terbagi-bagi, ada namanya waktu muasa. Waktu muasa adalah waktu yang luas. Boleh memilih waktu. Selesaikan ini, nanti ulang solatnya. Itu namanya waktu muasa. Ulang. Salah seni kok dulu tanyanya nama kok. Ada kejadian kini kan? Kok imamnya, kok kadang-kadang film jo punya kerajo kok. Perasaan produser film jo skenario. Nyo imamnya ayahnya. Ayahnya kok lah kagolek. Maju anaknya. Melanjutkan rakaat solat sambil menangis. Ayahnya kok di dia lalu. Mungkin ayahnya kok sedang sakarat. Ayah sedang jantungan. Masih bisa diselamatkan. Cuman dia imannya kareh. Hinyo imannya hebat. Hanya pada ayah kok. Nyo tadi sambil menangis sama nansa dia. Dan ayahnya kok. Lalu. Nah, ini keliru ini. Banyak yang keliru. Nggak paham fikih. Itu mangkau mengaji. Ya nak, jangan main baper-baperan, ini persoalan hukum. Sidang jemaah dirahmati Allah, kalau ada mara bahaya, hadapi itu mara bahaya. Boleh ada namanya istilah solat khauf. Solat khauf. Solat di medan tempur juga ada. Tuan-tuan, tentara itu ada tata cara solatnya di medan tempur. Yang di depan sujud, yang di belakang pegang senjata, berdiri. Ya, berdua saf. Kalau yang pertama boleh pakai haris, pakai benteng pasukan. Yang kedua, imam sebagian sujud, sebagian berdiri. Pegang senjata. Pegang senjata. Begitu aturannya. Jadi ada solat khauf.
Kenapa? Dalam solat pun mara bahaya dihadapi. Jadi jangan ulah kumpulan senjata sadonyo. Awak solat harus khusyuk. Ya tak? Sudah tu balai. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, perlu fikihnya. Peristiwa di Pekanbaru ini mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain, ya. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masjid, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.